Pemirsa masih di IDS Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada beberapa saham yang direkomendasikan. Dari farmasi ada KAF, supportnya di 4.800, resistennya di 5.700, direkomendasikan buy. Kemudian juga ada Enough. Supportnya di 4.800, resistennya di 5.500, juga direkomendasikan buy pemirsa. Dari CPO ada LSIP, support di 1.400, kemudian juga resisten di 1.480. Kemudian juga dari pertambangan, logam mineral ada Inco, di supportnya di 5.500, kemudian juga ada di 6.000. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, KAF, Enough, LSIP, kemudian juga ada Inco, support dan resistennya, dan rekomendasi dari keempat saham yang direkomendasikan. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ya, beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif cukup banyak sampai sejauh ini, Pak William. Kita akan coba bahas satu persatu. Ini ada Bapak Christopher Furba di Bekasi, PTBA di 2845. Untuk PTBA tadi sudah kita bahas. Kemudian kita juga sapa Bapak Mufri dari Semarang ini. Mau bertanya untuk average up untuk saham-saham farmasi untuk besok apakah masih bagus dan kira-kira target price di berapa? Tadi pun juga sempat kita singgung Pak William, tapi kita review singkat saja Pak. Untuk farmasi kebetulan KF juga Anda rekomendasikan tadi. Ya, jadi kalau untuk average up sih sebenarnya boleh aja. Kebetulan baru hari ini juga mulai naik kan setelah berapa lama mereka konsolidasi. Cuma pertanyaan adalah dengan sentimen seperti ini kan pasti responnya positif. Apakah besok langsung dapat atau malah udah gap up? Itu saya juga agak bingung. Kalau misalnya kita mengambil support hariannya KF di 5 ribuan sih bisa aja untuk melakukan average up. Dan yang khawatirkan adalah kalau open langsung gap up itu biasanya nggak akan dapat juga kan pembeliannya kalau udah begini. Oke. Apakah tunggu di level yang Anda sebutkan tadi Pak William? Mungkin lebih baik begitu ya. Baik, Pak Mufri dari Semarang. Average up untuk saham-saham yang ada di sektor farmasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Riza dari Wonosobo ingin menanyakan Pegas apakah masih ada potensi uptrend lagi. Hari ini saya masuk di harga 16.30. Apakah masih dalam trend bullish? Berapa target price-nya? Kalau kita flashback kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam untuk Pegas. Sudah ambil posisi di 16.30. Analisis dan rekomendasi Anda, Pak William. Oke, Pegas ini sebenarnya masuk downtrend. Technically ada pola head and shoulder yang mana itu adalah bearish pattern. Jadi berpotensi untuk membuat Pegas mengalami penurunan, tapi untuk support nggak terlalu jauh sih, dia di 14.90. Jadi kalau saya sarankan in case Pegas besok turun lagi tapi bertahan di atas support 14.60 bisa melakukan average down. Oke. 14.60, sementara Bapak Riza dari Wonosobo sudah ambil posisi di 16.30. Bisa diulang kembali Pak William, tadi masih tren turun? Iya, tren turun dengan support 14.90. Jadi di area tersebut saya sarankan untuk melakukan average down. Baik. Bapak Riza yang ada di Wonosobo sudah ambil posisi Pegas di 16.30. Selanjutnya kita akan coba sapa ini Bapak Rudi di Tangerang Selatan untuk KF di 4250. Tadi juga sudah beberapa kali kita bahas. Kita akan coba sapa juga Bapak Henry Kellen dari Manado, Antam. Di posisi 1271, Pak William, analisis Anda untuk Antam? Silakan hold untuk Antam, masih ada potensial upside sampai 2400. Oke. Posisi di 1200-an, Pak William, dengan posisi 2200, artinya profitnya juga sudah cukup signifikan ini. Strategi untuk memaksimalkan profit, Pak William? Oke, ini mengikuti dari ciri khas pergerakan Antam ya. Jadi bisa diterapkan secara mandiri dengan memunculkan indikator moving average periode 5 hari. Perhatikan bahwa selama Antam di atas MA5 ini boleh di hold terus. Baik, 1271, sementara posisi saat ini di 2230. Cukup menggoda untuk profit taking, Pak William? Masih panjang sih perjalanannya kita lihat. Jadi nggak masalah sebenarnya kamu di hold. Baik, kemudian kita akan coba sapa Bapak Raka dari Tangerang, mau nanyakan saham Pewon untuk 2 minggu ke depan. Pewon sudah ambil posisi di 510. Analisis Anda?
Oke, Taiwan ini selama di atas 500 layak buy. Untuk targetnya kita bisa pilih targetnya itu ada pada 600 untuk Taiwan. 600 target jangka menengah, jangka pendek? Kan saya berkirain untuk 2 minggu ke depan ya, jadi Oke. itu jadi estimasi targetnya. Baik, di hold saja yang sudah ambil posisi di 510 dengan target price 600 untuk Pewon, Bapak Raka dari Ya. Tangerang Selatan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita ke Bekasi, Pak William. Kita akan coba sapa Bapak Yudi. Terima kasih Pak Yudi sudah bergabung bersama kami. Untuk Asri, sudah ambil posisi di 260, support dan resisten. Asri di 260 ya, support resisten. Untuk supportnya pada 250, resistennya pada 286. 286 untuk resisten, support tadi berapa Pak? Saya diulang kembali. 250. 250. Ya. Sementara Bapak Yudi Bekasi sudah ambil posisi di 260, tampaknya posisi di penutupan perdagangan hari ini. Kita lanjutkan Pak William, kita akan coba sapa Bapak Ruslan Effendi. Ini dari Bengkulu, hoki, average di 1100. Jangka pendek Pak untuk hoki. Masih bisa di hold ya, ada potensi penguatan lanjutan hingga 1200 terdekatnya sih. Soalnya ini kan udah mau all time high juga untuk hoki, jadi kita mungkin nggak bisa dapat resisten baru gitu. Oke. Dari data yang saya pegang hari ini sempat menyentuh ke level 1175 Pak William. Itu kan sudah all time high ya. Jadi kita nggak ada resisten baru. Mungkin 1175 sampai dengan 1200 sebagai level psikologis itu akan menjadi target penguatannya. Tapi untuk arah tren sih memang naik hoki ini. Oke, dengan harga yang cukup bagus di 1100, Anda lebih rekomendasikan untuk hold? Hold. Oke, Bapak Ruslan Effendi dari Bengkulu. Selanjutnya kita akan coba sapa kembali ke Tangerang. Ada Bapak Sanjaya, mau tanya untuk besok. Adaro entry-nya di 1430 Pak. Adaro entry 1430 untuk besok. Untuk Adaro ini saya rasa ada sentimen negatif dari pelemahan dolar karena kan dia dari pendapatan dia juga ya. Cuman saya sih nggak terlalu memperdalam di fundamental. Kalau untuk technical sih dia masuk downtrend ini. Support pada 1400. Selama bertahan di situ boleh lakukan averaging. Oke, sementara posisi dari Bapak Sanjaya di Tangerang di 1430. Artinya sudah mengalami kerugian ini. Apakah memang support kritikal 1400 yang diperhatikan ketika melewati ini lebih direkomendasikan untuk keluar dulu, Pak William? Keluar dulu kalau di bawah itu. Oke, support 1400 yang bisa diperhatikan Bapak Sanjaya dari Tangerang. Untuk Adaro, ambil posisi di 1430, posisi penutupan hari ini 1425, minus di 2,06%. Kita akan coba sapa juga selanjutnya, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, INAF sampai dengan akhir Januari 2021. Masih layak dikoleksi tidak untuk INAF, Pak William? Sampai dengan akhir Januari. Ya. Masih layak ya. Jadi itu support di 4.800 boleh jadi area beli atau melakukan averaging. Untuk targetnya kita masih 5.500 terdekat. In case lewat sampai akhir bulan sih kemungkinan ke 6.000 atau mendekati itu bisa. Baik, 5.500 ada potensi juga ke 6.000. Posisi penutupan hari ini di 4.880 menguat signifikan 17,59%. Tapi tidak disebutkan ini apakah sudah ambil posisi atau belum. Selanjutnya kita akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan juga lokasi untuk Fire. Apakah sampai kapan disuspend oleh bursa saham? Ini menyikapi saham-saham yang disuspend ini seperti apa sebenarnya, Pak William? Kalau memang karena pergerakan yang liar gitu tanpa sentimen, memang suspendnya bisa agak lama. Kalau suspend pertama kan cuma sehari ya. Kalau yang kedua dan berikutnya memang agak lama ya, itu udah resikonya memang. Ya saya menyikapinya memang mungkin ke depannya kalau mau ikut saham-saham seperti ini ya jangan terlalu beranggapan bisa disimpan dalam jangka panjang. Apalagi kalau misalnya mereka liar tanpa ada sentimen atau alasan mendasari penguatan tersebut, itu suspendnya memang bisa lama. Oke, ketika suspend dibuka, Anda lebih rekomendasikan seperti apa bagi yang sudah ambil posisi untuk Fire? Saya rasa sebaiknya di sell aja ya. Maksudnya karena setelah suspend cukup lama ini dan beragam sentimen positif yang sudah bermunculan ini, akan terjadi perpindahan arus dana gitu. Jadi yang mungkin akan yang punya Fire ini ketika suspendnya dibuka juga akan segera menjual dan mencari saham yang lain yang lebih ada sentimen positifnya. Jadi untuk yang punya pun saya sarankan untuk dijual setelah suspend dibuka.
Baik, jawaban untuk Fire yang disuspend sampai sejauh ini, penutupan terakhir ada di harga 13.20 tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita akan jeda kembali, Pak William. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, dan kita juga masih mengundang para pemirsa IDX Channel untuk bergabung di telepon interaktif atau di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.